Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Materi pada saat ini yaitu macam-macam sujud. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sujud? Sujud adalah perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Macam-macam sujud. Sujud dibagi menjadi 3, yaitu sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Adapun sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya. Sujud syahwi yaitu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Sujud pertama yang akan kita bahas yaitu sujud syukur. Apakah sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Nah, sedangkan dasar hukumnya adalah hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amr yasurruhu aw busra bihi harram sajidan syukrillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Bakr, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, kalian menghadap ke kiblat. Yang kedua, niat sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti dalam sujud sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, setelah itu duduk kembali dan kemudian salam. Selesai. Adapun hikmah dari sujud syukur tadi yaitu agar kita selaku manusia itu tidak angkuh dan sombong. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin terkait dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Dan yang berikutnya adalah pengertian dari sujud syahwi. Apa sih sujud syahwi itu?
Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang itu lupa atau ragu-ragu dalam sholatnya. Sujudnya ada 2 kali ya, dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Berikut ini adalah dasar hukum dari sujud syahwi. Nanti kalian lanjutkan ya hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sakka ahadukum fi sholatihi Nah, artinya yaitu Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Tata cara dalam melaksanakan sujud syahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana mallayanamu walayashhu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Nah, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan lagi dengan sujud lagi dengan doa yang sama seperti di atas, seperti di sujud pertama. Dan yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah apa sih dibalik perintah melakukan sujud syahwi? Yang pertama yaitu menjauhkan manusia dari sifat sombong, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dan yang kedua yaitu membiasakan diri untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Apa yang dimaksud sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan. Dalil nakli dari sujud tilawah yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika membacanya sampai ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Syarat-syarat sujud tilawah yaitu yang pertama kita harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, kita menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga, kita menutup aurat. Nah, sekarang rukun-rukun sujud tilawah. Yang pertama yaitu berniat, yang kedua baca takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumaknina tanpa membaca tasyahud, dan yang kelima membaca salam. Nah, baiklah anak soleh-soleha ibu, kita sekarang ada di penghujung materi. Sebelum materi ini kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.